Halo guys, pernahkah terpikir oleh kalian, terbuat dari apa ya air yang kita minum? Ada yang tawar, manis, dingin, dan segar. Ternyata guys, semua itu disebabkan karena partikel-partikel kecil yang disebut atom, yang kemudian membentuk unsur, senyawa, hingga campuran. Bagaimana caranya ya guys, atom-atom bergabung terus membentuk unsur, senyawa, dan campuran? Penasaran? Yuk kita mulai petualangannya dalam materi bahasan unsur, senyawa, dan campuran. Inilah atom. Ia adalah penyusun dasar segala sesuatu di alam semesta, termasuk tubuh kita. Atom adalah bagian yang sangat kecil dari suatu materi. Atom terdiri atas inti atom yang berisi proton dan neutron, serta elektron-elektron yang mengelilingi inti atom. Proton bermuatan positif, sementara neutron tidak bermuatan atau netral, sedangkan elektron bermuatan negatif. Atom juga merupakan unit terkecil penyusun suatu unsur yang masih mempertahankan sifat kimiawi unsur tersebut. Nah guys, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan unsur? Yuk kita cari jawabannya. Nah guys, coba perhatikan atom-atom berikut. Ada atom X dan ada atom O. Jika masing-masing atom berkumpul dengan sesamanya, maka disebut unsur. Ada unsur X dan ada unsur O. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita bisa simpulkan bahwa ya, benar. Setiap unsur terdiri dari kumpulan atom-atom yang sejenis. Jadi, unsur adalah zat tunggal paling sederhana yang terdiri dari atom-atom yang sejenis yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih kecil melalui reaksi kimia biasa. Penomoran suatu unsur menggunakan kriteria berikut. Jumlah proton dijadikan sebagai dasar nomor atom. Nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah neutron dan proton. Saat ini terdapat lebih dari 118 unsur yang telah diidentifikasi dan disusun dalam tabel periodik. Sementara itu, notasi unsur beserta nomor dan massa atom pada tabel periodik ditulis seperti ilustrasi berikut. AXZ, di mana A adalah nomor atom suatu unsur, X adalah nama unsur tersebut, dan Z adalah nomor massa unsur. Coba perhatikan tabel periodik unsur berikut. Sebagai contoh, kita perhatikan unsur nitrogen dengan nomor atom 7 dan massa atom 14,007 kita bulatkan menjadi 14. Artinya, unsur nitrogen berada di urutan ke-7 pada tabel periodik, memiliki jumlah proton sebanyak 7, jumlah neutron sebanyak 14 dikurang 7 sama dengan 7, jumlah elektron sama dengan jumlah proton, yaitu 7, karena atom masih bersifat netral. Warna hijau menunjukkan bahwa nitrogen merupakan unsur non-logam lainnya. Dan warna merah pada huruf N menyatakan bahwa nitrogen termasuk unsur gas. Hai guys, sudah paham kan apa itu unsur? Sekarang ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan senyawa? Kok nggak ada yang jawab? Masih ingat tayangan pembuka materi kita ini? Yaitu air. Dan guys, air pada dasarnya merupakan senyawa yang tersusun dari 2 buah unsur. Sudah dapat dipahami belum? Belum juga? Oke lah, yuk kita cermati ilustrasi berikut. Sekarang, coba perhatikan unsur-unsur berikut. 2 unsur hidrogen dan 1 unsur oksigen. Kedua unsur tersebut kemudian digabungkan melalui reaksi kimia menjadi ikatan kimia H2O.
berupa air. Contoh kedua, 1 unsur natrium, 1 unsur oksigen, dan 1 unsur hidrogen. Ketiga unsur tersebut kemudian digabungkan melalui reaksi kimia menjadi ikatan kimia NaOH berupa natrium hidroksida. Nah, dari kedua ilustrasi di atas, ada yang sudah tahu apakah senyawa itu? Ya, tepat. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan 2 atau lebih unsur berbeda melalui reaksi kimia dengan perbandingan massa tetap dan tertentu. Senyawa memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda dari unsur penyusunnya, serta dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur pembentuknya melalui reaksi kimia biasa. Berikut ciri-ciri senyawa. 1. Tersusun dari 2 jenis unsur atau lebih. Terbentuk dari penggabungan atom-atom yang berbeda. 2. Perbandingan massa tetap. Senyawa memiliki komposisi unsur penyusun yang konstan atau spesifik. 3. Terbentuk melalui reaksi kimia. Proses pembentukannya tidak bisa sekedar fisik, melainkan melalui ikatan ion. 4. Sifat asal hilang. Sifat senyawa berbeda total dari sifat unsur-unsur pembentuknya. 5. Dapat diuraikan secara kimia. Senyawa bisa dipecah kembali menjadi unsur penyusunnya, tetapi hanya melalui cara kimia, bukan fisik. 6. Merupakan zat tunggal. Senyawa diklasifikasikan sebagai zat tunggal, bukan campuran. Nah, guys, berikut ini beberapa senyawa yang ada di sekitar kita. Air, H2O, merupakan senyawa yang menjadi sumber kehidupan manusia. Karbon dioksida, CO2, senyawa yang membuat polusi udara hasil pembakaran atau pernafasan manusia. Garam dapur, NaCl, senyawa yang digunakan sebagai penyedap atau bumbu masakan. Amoniak, NH3, bahan baku pupuk, urea, NPK, Za, bahan pembuatan asam nitrat, bahan pembersih rumah tangga, dan bahan pendingin. Kalsium karbonat, CaCO3. Senyawa ini sering digunakan sebagai suplemen untuk mengatasi kekurangan kalsium, obat antasida untuk asam lambung. Molekul adalah gabungan dari 2 atau lebih atom yang terikat secara kimia. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa yang masih memiliki sifat-sifat kimia dari senyawa tersebut. Molekul terbagi menjadi 2, yaitu 1. Molekul unsur, gabungan atom-atom yang sejenis. Contoh, O2 atau oksigen, H2 atau hidrogen, N2 atau nitrogen, O3 atau ozon. 2. Molekul senyawa, gabungan atom-atom yang berbeda jenis. Contoh, air atau H2O, asam klorida atau HCl, glukosa atau C6H12O6, dan karbon dioksida atau CO2. Nah, guys, sampailah kita pada materi campuran. Campuran adalah materi gabungan 2 atau lebih zat tanpa reaksi kimia, mempertahankan sifat aslinya dan dapat dipisahkan secara fisika. Campuran dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen atau larutan, zat penyusun tercampur sempurna, tidak dapat dibedakan lagi dan tidak mengendap. Contoh, air sirup, air garam, udara. Dan campuran heterogen atau suspensi dan koloid. Zat penyusun tidak tercampur sempurna, dapat dibedakan dan cenderung mengendap. Contoh, campuran air dan pasir atau suspensi, susu atau koloid.
Dengan metode pemisahan campuran meliputi filtrasi, dekantasi, sentrifugasi, distilasi, dan kromatografi yang akan dibahas tersendiri. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bahwa segala benda di sekitar kita, baik itu udara yang kita hirup, air yang kita minum, semuanya berawal dari susunan atom yang membentuk unsur, senyawa, hingga campuran. Teruslah penasaran dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.